Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga Bapak jumpai kali ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Di perjumpaan kita kali ini kita akan memahami isi kandungan Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 pada buku Al-Quran Hadis kelas 5 di halaman 22 sampai 25. Baik, sebelum kita mulai, kita baca sama-sama basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di perjumpaan yang keenam, kita kali ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami isi kandungan Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian nanti kita akan merangkum materi dari Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Baik, kita mulai ya. Isi kandungan dari Quran Surah At-Tin yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan di antara makhluk-makhluk yang lain, ya. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, ya. Manusia Allah diciptakan Allah sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu, sepatutnya dan selayaknya lah manusia itu senantiasa selalu bersyukur atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Pada yang kedua, namun semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk di saat kematiannya kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Jadi tidaklah ditentukan seberapa kaya, seberapa kegagahannya, ketampanannya, kecantikannya, tetapi amallah yang menjadi perhitungan makhluk manusia, derajatnya yang paling tinggi, ya. Derajat yang paling tinggi manusia adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian pada ayat yang ketiga, janji Allah tentang pahala yang tidak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebaikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebaikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat dan dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Jadi manusia tidak akan bisa lari dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famay yamal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat semut pun, maka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, barang siapa ya famay yamal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat kejahatan seberat semut pun, maka juga dia akan mendapatkan balasannya. Tentu balasan dari Allah itu bagi yang berbuat kejahatan, maka balasannya amat pedih, yaitu neraka. Kemudian pada ayat selanjutnya, isi kandungan berikutnya, melalui surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan, ya, di mana hari yang sebagian dari manusia tidak beriman mendustakannya, padahal pada hari itu pula Allah Sang Maha Adil memberi penghakiman. Tidak akan bisa kita lari dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak akan kita bisa berkilah. Semua anggota tubuh manusia itu akan bersaksi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa rangkuman isi kandungan tadi dapat disimpulkan bahwa surah At-Tin termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Buruj ini diambil dari ayat yang pertama yang berarti buah tin. Di dalam Al-Quran, surah At-Tin di urutan yang ke-95 dari 114 surah dalam Al-Quran. Ini rangkuman berdasarkan materi sebelumnya, yaitu tentang membaca Al-Quran surah At-Tin dan terjemah dari Al-Quran surah At-Tin.
Kemudian surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan di antara makhluk yang lain. Kemudian setiap manusia akan dikembalikan kepada sang penciptanya. Siapa? Sang Khalik yang menciptakan makhluk yang diciptakan. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan dijanjikan oleh Allah pahala yang tidak terputus. Sementara manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya balasan apa yang dilakukannya. Dosa pastinya. Surah At-Tin ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perang yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan adil memberikan balasan atas segala perbuatan. Ya. Bahkan sebenarnya Allah memberikan kelebihan. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan, sementara satu keburukan Allah membalas satu keburukan. Berbeda itu. Oke, demikianlah materi kita tentang isi kandungan surat Tin. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.